Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian Bahasa Indonesia kelas 2, bab 3, hati-hati di mana saja. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah gambar anak yang sedang menyeberang jalan ya teman-teman. Adit menyeberang pada garis-garis yang ada di jalan. Garis-garis itu dinamakan A. Macan crossing, B. Badak crossing, C. Zebra crossing. Nah, jalan yang berwarna putih hitam ini dinamakan zebra crossing ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 1, 2, 3 cara orang menyeberang jalan. Cara menyeberang jalan yang benar ditunjukkan nomor titik-titik. Cara yang paling benar dan aman itu adalah ditunjukkan oleh nomor yang ketiga ya, menyeberang melalui jembatan penyeberangan. Jadi jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 3. Penggunaan tanda seru yang benar adalah titik-titik. Nah teman-teman, tanda seru itu digunakan di akhir kalimat perintah atau akhir kalimat seru yang isinya semangat ya. Jadi yang mana? A. Alfi menyeberang jalan. Nah ini harusnya tandanya itu titik ya. Kalau Alfi menyeberang jalan tandanya titik. B. Kapan kamu datang? Ini adalah harusnya tanda tanya ya teman-teman. C. Tunggu Sinta. Nah, jawaban yang paling tepat penggunaan tanda seru ada di kalimat tunggu Sinta. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ya teman-teman, soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 anak yang sedang menyeberang jalan. Saat menyeberang jalan, kita harus titik-titik. A. Tengok kanan lalu tengok kiri. B. Tengok atas lalu tengok bawah. C. Tengok kanan lalu tengok bawah. Nah, yang paling tepat sebelum kita menyeberang itu, kita harus tengok kanan lalu tengok kiri. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ya teman-teman, soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada Dayu, Siti, dan Sari menyeberang jalan melalui titik-titik. Nah, di sini ada anak yang akan menyeberang jalan, ini sedang menunjukkan ke jembatan penyeberangan ini ya. Jadi, mereka menyeberang jalan melalui A. trotoar, B. zebra crossing, atau C. jembatan penyeberangan. Nah, yang sesuai dengan gambar ini, mereka akan menyeberang lewat jembatan penyeberangan. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut lagi soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah salah satu tempat umum yang sering kita kunjungi ya. Nama tempat pada gambar di atas adalah titik-titik. A. Tempat ibadah. Tentu bukan ya, karena di situ ada binatang dan banyak pengunjung. B. Kebun binatang. Ya. C. Tempat bermain. Kurang tepat ya. Jadi ini adalah kebun binatang yang paling tepat. Jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 7. Aku adalah tempat bermain di luar ruangan. Ada ayunan, perosotan, jungkat-jungkit. Anak-anak senang mengunjungiku. Apakah aku? Aku yang dimaksud dalam teks di atas adalah titik-titik. Apakah A. Sekolah? Nah, kalau di sekolah tidak ada ayunan dan perosotan ya. B. Tempat ibadah tentu bukan. C. Taman bermain. Ya, benar ya. Karena yang ada di taman bermain itu ada ayunan, perosotan, jungkat-jungkit, dan lain-lain. Jadi jawabannya yang C. Lanjut, soal nomor 8, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar tangan dan gajah, tandanya dicoret seperti ini. Tanda di atas biasanya kita temukan di titik-titik.
Yang ada gajahnya itu biasanya di mana teman-teman? A. Taman bermain. B. Kebun binatang. C. Pusat perbelanjaan. Nah, tanda larangan ini biasanya ada di kebun binatang. Artinya apa itu? Artinya kita dilarang memberi makan pada gajah. Jadi kita temukan di kebun binatang. Jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah gambar kuning segitiga, di sini ada orang kepleset. Arti tanda pada gambar di atas adalah titik-titik. A. Hati-hati saat melangkah. B. Hati-hati ada ayunan. C. Hati-hati lantai licin. Nah, ini adalah tanda peringatan memberitahu kepada pengunjung bahwa lantainya licin, maka hati-hati lantai licin. Kalau tidak hati-hati bakal kepleset. Jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 10. Berikut ini contoh tanda larangan yaitu titik-titik. Tanda larangan itu ditulis atau digambar berbentuk lingkaran dan ada tanda coretnya ya. Kalau tanda yang berbentuk segitiga itu adalah tanda peringatan. Jadi jawabannya yang merupakan tanda larangan itu yang B. Lanjut soal nomor 11. Contoh penulisan di sebagai kata depan yaitu titik-titik. Di sebagai kata depan itu ketika diikuti oleh nama tempat. Contohnya yang mana? A. Mila tiba di rumah. Rumah itu nama tempat ya. Ini berarti sebagai kata depan. Kemudian yang B. Catatan itu ditulis Juna. Ini sebagai awalan ya. Kemudian yang C, tas itu dibuat dari jerami. Ini juga sebagai awalan karena diikuti kata kerja. Tulis, buat itu adalah kata kerja. Nah, yang sebagai kata depan itu adalah yang A. Mila tiba di rumah. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman, soal nomor 12. Contoh penulisan di sebagai awalan yaitu titik-titik. Nah, di sebagai awalan itu jika di itu diikuti kata kerja. Contohnya yang mana? A. Ayah Dodi bekerja di kantor. Kantor itu kan nama tempat ya teman-teman. Berarti ini adalah kata depan. Yang B. Kakek dan nenek tinggal di kampung. Di kampung berarti di ini fungsinya sebagai kata depan karena kampung itu adalah nama tempat. Kemudian C. Jus sangat segar diminum pada siang hari. Nah, di sini di itu diikuti oleh kata kerja yaitu minum. Tulisannya dirangkai gandeng ya. Jadi ini berfungsi sebagai awalan. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Lanjut soal nomor 13. Berikut ini benda berbahaya di rumah adalah titik-titik. A. Racun tikus. B. Lemari baju atau C. Bantal guling. Jelas ya yang berbahaya adalah racun tikus yang A. Lanjut ya teman-teman, perhatikan gambar berikut. Di sini ada piring, mangkok, dan gelas yang itu merupakan benda-benda berbahaya jika dipegang oleh anak kecil akan pecah dan bisa melukai ya teman-teman. Benda di atas adalah contoh barang titik-titik. Nah, piring, gelas, dan mangkok itu termasuk barang apa? A. Kosmetik. B. Elektronik. C. Pecah belah. Nah, yang ini jawabannya adalah C. Pecah belah. Lanjut ya teman-teman, soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Ibu memakai titik-titik sebelum berangkat bekerja. A. Korek api. B. Kosmetik. C. Elektronik. Nah, yang dipakai ibu ini adalah kosmetik ya teman-teman. Jawabannya yang B.
Nah, demikian ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.